Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Renungan hari ini berjudul Bersyukur di Hari Bumi, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, Hari Bumi dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 22 April. Belakangan lebih dari 1 miliar orang di sekitar 200 negara ikut serta dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelayanan. Hari Bumi mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga planet kita yang luar biasa ini. Namun perintah untuk memelihara lingkungan telah ada jauh sebelum perayaan tahunan ini, yaitu sejak awal penciptaan alam semesta. Dalam kitab Kejadian kita belajar bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Allah tidak hanya membentuk puncak gunung dan dataran subur, Dia juga menciptakan Taman Eden, tempat indah yang menyediakan makanan, tempat berlindung, serta keindahan bagi para penghuninya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia, makhluk ciptaannya yang paling penting, Allah menempatkan mereka dalam taman tersebut. Dia memberi mereka tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, memelihara alam ciptaan Allah menjadi jauh lebih sulit. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Meski demikian, sampai hari ini, Allah sendiri masih memelihara planet kita beserta segala isinya. Mazmur 65 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan meminta kita melakukan hal yang sama. Amsal pasal 12 ayat yang ke-10. Baik tinggal di kota yang ramai atau di tengah pedesaan, kita semua dapat memelihara wilayah yang telah Allah percayakan kepada kita. Biarlah pemeliharaan tersebut menjadi ungkapan syukur kita kepadanya atas planet yang indah ini. Sahabat ODB, bagian apa dari ciptaan Allah yang membuat Anda takjub? Lalu bagaimana cara Anda memelihara lingkungan atau wilayah yang telah Allah percayakan kepada Anda?
Allah pencipta kami, Engkau telah mempercayakan kepada kami suatu planet luar biasa yang menopang kehidupan kami. Tolonglah aku menanggapi pemberian-Mu ini dengan memeliharanya sebagai cara kami untuk mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.